Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan gambaran kedepannya percintaan Capricorn dan pasangannya. Nah, di sini saya sudah siapkan dua energi teman-teman, yaitu untuk Capri dan pasangannya si Capri. Bisa saja tertukar ya, energi itu bisa tertukar. Bahkan jalan ceritanya, ini untuk kartu sampingan ya. Nih. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan ya, ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate juga ya untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau video saya tidak resonate, kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian itu tepat dan cocok ya. Seandainya tidak resonate juga, kalian mungkin bisa jadikan sebagai pelajaran ya. Oke, nah, dan juga ini mungkin sudah ada yang terjadi atau bahkan belum, dan mungkin ada yang sedang mengalami ya. Mungkin kalau untuk yang belum terjadi, gambaran itu bisa berubah-ubah ya teman-teman. Jadi apa ya, bersiap-siap saja gitu untuk menghadapi rintangan, baik gambaran ini buruk ataupun gambaran ini bagus ya. Nah, langsung saja kita mulai. Kita geser dulu untuk pasangannya. Kita bacakan untuk Capri terlebih dahulu. Kita tarik satu kartu untuk Capricorn sebagai energi. Ini dari kartu tarot yang berbeda ya. Ini kartu Arcana tarot ya. Oke, ada Temperance. Temperance itu bisa dikatakan sebagai si Capri mencoba untuk menarik diri ya. Untuk apa? Untuk menenangkan diri, untuk mengontrol emosi teman-teman. Dan Temperance ini ada arti lainnya juga ya. Bisa dikatakan mungkin kalian tidak sefrekuensi ya, tidak mau saling mengisi juga bisa seperti itu. Atau bahkan di sini si Capri mulai menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas. Ada banyak arti, jadi kita bongkar dulu biar tahu makanya artinya itu larinya kemana gitu. Nah, ada King of Cup ya, ada 3 cup juga di sini. Waduh, gimana nih? Oke, ada The Chariot, The Death. Oke, sebentar ya. Kita tarik 9 kartu saja di sini teman-teman. Ada 5 koin, 4 pedang, ya, 3 tongkat. Nah, di sini sebelumnya saya nggak ngerti nih angka Romawi. Jadi ya koreksi saya kalau salah ya, jangan dibully. Oke. Nah, ada King of Cup. Capri di sini kedepannya mencoba untuk terlihat dewasa, sabar ya menghadapi apa yang dia jalani. Ada The Chariot juga di sini. The Chariot ini bisa diartikan sebagai apa ya? Kalian itu saling cinta, saling sayang, hanya saja tidak mau mengalah satu sama lain, yang bisa dibilang keegoisan ya. Yang bisa menyebabkan apa? Kehancuran di dalam hubungan ya. Mungkin kalian sering cekcok, sering apapun ya, atau bahkan toksik nih hubungan juga. Bisa seperti itu ya. Intinya keegoisan. Dan The Chariot ini bisa diartikan juga sebagai di saat salah satu nih, misalnya ending nih, hubungan kalian tuh ending berakhir nih, ada The Death saya lihat soalnya ya. Si Capri di sini nggak takut ya untuk bergerak maju, karena The Chariot itu kalau diartikan ke Indonesia kereta ya. Dia nggak takut untuk bergerak maju ke depan, dia nggak takut akan segala resiko. Nah, yang dimana juga ada 5 koin di sini, Capri akan merasa sangat terpuruk sekali ya, baik dalam keuangan ya, dalam hati ya. Yang dimana juga Capri di sini mungkin merasa hubungannya itu mulai renggang ya, mulai jauh atau bahkan cuek ya, gitu. Atau bahkan Capri menarik diri di sini. Ingat, energi bisa tertukar, mungkin bisa saja pasangannya ya. Ada The Death, ada gambaran di sini hubungan kalian ending atau bahkan di ambang kehancuran. Saya nggak berani judge langsung bilang hubungan kalian berakhir nih ke depannya, enggak ya. Kita nggak tahu, gambaran itu bisa berubah-ubah teman-teman. Nah, makanya mungkin hubungan kalian akan berada di ambang kehancuran ya. Masih bisa mungkin untuk diperbaiki ya. Nggak tahu deh dari kaliannya lagi, karena jalan cerita cinta kita itu, jalan cerita cinta kalian itu kalian yang menentukan arahnya kemana gitu. Oke, ada 4 pedang di sini. Capri mencoba untuk mengikhlaskan, mencoba untuk sabar dan mengalir saja ya. Ada energi ketiga. Energi ketiga nggak harus tentang perselingkuhan ya. 3 cup ini bisa diartikan sebagai energi ketiga, karena energi itu mungkin bisa tentang teman ya, orang lah, atau bahkan ya kayak contoh tentang si dianya fokus kepada hobi atau apapun. Nah, kita klarifikasi, ambil beberapa kartu. Ada 5 pedang di sini, belum kelihatan ya energi ketiganya. 5 pedang ini bisa diartikan sebagai mungkin kedepannya akan ada cekcok ya, beradu mulut ya, berantem yang membuat salah satu menarik diri nih. Oke, kita klarifikasi lagi. Ada gambaran tentang pekerjaan ya, yang dimana mungkin Capri di sini terlibat cekcok dengan pasangannya. Mungkin Capri terlalu fokus kepada karir dan pekerjaan sehingga ada perkelahian ya gitu. Mungkin kurang waktu atau apapun, atau bahkan Capri bisa saja nih mungkin selingkuh dengan teman pekerjaan. Ada banyak cerita yang kita tarik di sini, jadi sesuaikan saja karena ini pembacaan umum. Klarifikasi lagi. Nih.
Yang dimana di sini ada pengkhianatan ya. Oke. Pengkhianatan itu nggak harus ya tentang perselingkuhan, mungkin bisa saja si Capri fokus kepada karir dan pekerjaannya sehingga pasangannya merasa terkhianati, juga bisa seperti itu. Sesuaikan saja satu lagi. Ini ada gambaran juga di sini mungkin Capri, sebagian ya dari kalian di sini mungkin melakukan hubungan perselingkuhan ya, mungkin salah satu telah berkeluarga, mungkin ketahuan atau bahkan ya seperti itulah. Atau bahkan di sini Capri mulai memfokuskan diri kepada keluarganya ya. Maksudnya itu mungkin rumah tangga ya, rumah tangga dan keluarga beda ya, maafkan saya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan energi ketiga di sini, sesuaikan saja. Yang membuat Capri di sini menjadi dua pedang, dia bingung ya. Bingung. Oke. Yang dimana juga di samping itu Capri memutuskan untuk bergerak maju. Energinya temperance di sini. Temperance itu bisa dibilang menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas ya. Dan juga bisa diartikan sebagai mencoba untuk mengontrol emosi, mengontrol diri ya. Kita tambahkan 3 kartu penambah ya, kartu sampingan. Nih. Capri di sini terkurung oleh pikirannya sendiri ya. Oke, saya sambil ngerokok ya. Terkurung oleh pikirannya sendiri yang membuat Capri di sini menjadi stres, beban pikiran ya. Atau bahkan omongan-omongan orang juga bisa ya. Yang membuat kamu di situ apa ya? Menghambat kamu ya untuk bergerak maju ke depannya. Oke, ada di sini ada 2 tongkat. Di sini Capri dihadapkan oleh 2 pilihan ya. Bingung harus memilih kemana ya, bertahan atau bahkan pergi ya, atau bahkan pergi memfokuskan kepada karir dan pekerjaan yang tadi yang kita klarifikasi, atau bahkan rumah tangga, keluarga ya. Apapun itu. Intinya energi ketiga. Ada Page of Pentacles, ada rasa bersalah ya di sini Capri, ada rasa ingin meminta maaf ya. Nah, jadi ini untuk si Capri. Jadi Capri kedepannya akan ada suatu masalah ya, atau bahkan nih untuk yang sudah mengalami atau bahkan yang sudah lewat ya, cobalah untuk ikhlaskan ya, jalani apapun karena ada banyak rintangan ke depannya. Untuk yang belum terjadi, semoga kamu bisa menghadapi ke depannya masalah-masalah ini ya, karena kita di sini judulnya melihat gambaran hubungan kalian ke depannya ya. Nah, kita tutup dulu untuk Capri di sini. Kita masuk ke pasangannya Capri ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pasangan Capri, kita tarik 1 kartu untuk energi. Di sini ada Justice. Justice ini bisa dikatakan sebagai suatu kebohongan yang terungkap. Nah, udah makin jelas ya ceritanya di sini. Nah, jadi mungkin bisa dibilang di sini Capri ketahuan bohong, ketahuan selingkuh, atau apapun yang menyebabkan hubungan kalian itu mungkin menjadi endingnya. Justice nggak harus tentang suatu kebohongan yang terungkap. Mungkin bisa saja hubungan kalian itu ending, berakhir, putus ya, juga bisa. Oke, ada di Hierophant. Ada berapa cup ini? Saya nggak tahu. Angka Romawi teman-teman, seperti biasa. Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Sebentar. Nah, di sini langsung saya bacakan untuk pasangan Capri ada di Hierophant. Di Hierophant di sini bisa dikatakan pasangan Capri mungkin mencoba untuk memfokuskan diri kepada tentang spiritual ya, agama ya. Bisa dibilang seperti itu, mencoba untuk mempositifkan pikirannya, menenangkan dirinya. Dan juga ada gambaran di sini mungkin sebagian dari kalian yang melakukan hubungan terlarang ya. Di sini mungkin terungkap ya, ketahuan nih, turun lagi Justice, sudah 2 turun ya. Oke, juga bisa seperti itu. Yang dimana di sini pasangan Capri merasa sangat sakit hati. Ada Judgment di sini, bisa dibilang mungkin ada karma ya. Oke, nggak tahu karma baik apa buruk yang menimpa kamu atau bahkan pasangan kamu. Dan Judgment ini nggak harus diartikan sebagai karma teman-teman. Oke, sampai di mana kita tadi? Saya pause sebentar. Judgment ini nggak harus diartikan sebagai karma ya. Juga bisa Judgment ini pembaharuan ya. Mungkin di sini untuk pasangan Capri dibutuhkan pembaharuan ya, untuk hubungan kalian atau bahkan untuk pasangan Capri sendiri ya. Saya lihat di sini pasangan Capri menarik diri ya. Menarik diri, meninggalkan pasangannya ya, juga bisa seperti itu. Dan juga di sini dia merasa kehilangan ya. Kalian bisa lihat dari gambarnya ya. Ada beberapa cup yang terkumpul, hanya 1 yang tidak ada. Nah, itu bisa diartikan sebagai merasa sangat kehilangan. Yang dimana juga pasangan Capri mencoba untuk strength ya. Kalian bisa artikan ke bahasa Indonesia strength itu apa? Kuat, mencoba untuk kuat, sabar ya. Kalian bisa lihat dari gambarnya seorang wanita yang menaklukkan singa ya, harimau. Nah, seperti itu, mencoba untuk sabar, mencoba untuk menaklukkan hatinya ya, yang enggak karuan ya. Yang dimana juga di sini pasangan Capri
menimbang-nimbang kembali ya perasaannya kepada pasangannya. Mungkin di sini ada kebohongan yang terungkap, atau bahkan ada sesuatu hal lah yang menyebabkan hubungan kalian itu nanti putus, atau bahkan ada ketidakadilan ya. Kalau saya lihat tadi di situ ada the chariot ya, yang bisa diartikan sebagai keegoisan. Nah, juga bisa seperti itu. Jadi di sini pasangan Capri menimbang-nimbang teman-teman. Ada the fool, dan kedepannya pasangan Capri mungkin ini kalau gambarannya berakhir nih ya, buruk endingnya, pasangan Capri akan mencoba untuk membuka lembaran cerita yang baru, yaitu memfokuskan diri kepada suatu impiannya, baik itu pasangan baru atau bahkan karir, pekerjaan ya. Seandainya tidak, mungkin di sini pasangan Capri mencoba untuk ya mengajak si Caprinya melakukan hubungan ini, ibaratnya itu mengulang semuanya dari awal gitu. Paham ya? Kayak contoh, ya udah kita saling memaafkan, kita mengulang semuanya dari awal gitu ya. Mencoba untuk mencapai suatu tujuan ya yang kalian inginkan di dalam hubungan juga bisa ya. Jadi seandainya nih kalau hubungan kalian tidak apa namanya, ada penyelesaian masalah ya, gambarannya bisa seperti ini nantinya. Jadi berhati-hati ya. Kalau untuk yang sudah terjadi ya udah ikhlaskan, sabar ya. Sekarang kita tambahkan 3 kartu untuk sampingan. Ada the devil, waduh, the world, dan ada berapa koin ini? Saya nggak tahu, saya tahu artinya ya. Oke. Jadi the devil di sini bisa diartikan sebagai nafsu yang ada di dalam diri manusia ya. Baik itu tentang seks, baik itu tentang emosi, kesedihan atau apapun. Kalau saya lihat di sini luka yang membekas ya, mungkin kesedihan yang berlarut-larut ya untuk si pasangan Capri ya. Oke, dan the devil ini bisa diartikan sebagai lebih banyak nafsu daripada cinta, juga bisa seperti itu. The world di sini diartikan sebagai mungkin kalian telah melewati hari-hari yang bahagia, baik itu pertunangan, pernikahan, atau bahkan hubungan yang stabil dan bahagia. Yang dimana kedepannya ya mungkin inilah rintangan-rintangan. Oke, yang dimana juga di sini pasangan Capri merasa sangat tidak stabil. Bahkan dia merasa sangat tidak adil ya, tidak ada keadilan di dalam hubungan gitu. Nah, jadi cobalah untuk kalian berdua ya, baik Capri dan pasangannya, cobalah untuk saling terbuka, saling mengerti satu sama lainnya. Ini pesan dari saya ya, nasihat lah ibaratnya. Yang dimana juga coba untuk saling mengerti satu sama lain, saling mengisi. Karena energi si Capri tadi temperance ya, harus bisa saling mengisi untuk mencapai suatu tujuan yang kalian inginkan di dalam hubungan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan, yang dapat saya sampaikan ya dari pembacaan ini. Seandainya tidak resonate, kalian mungkin bisa ambil baiknya ya, ambil yang positifnya, jadikan pelajaran. Oke. Mungkin sampai di sini saja pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya teman-teman. Oke, sekian ya, terima kasih, bye.